Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita buat materinya, yaitu kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin kita membahas tentang jenis dan karakteristik dari bahan limbah lunak. Nah, buat materi sekarang yaitu proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Adapun kompetensi dasarnya kita sekarang yaitu di KD 3.4, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan kertas dan plastik lembaran yang kreatif dan inovatif. Dan adapun di KD 4.4 yaitu merancang, membuat dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kertas, plastik, lembaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan untuk pembelajarannya yaitu di sini setelah mengikuti proses pembelajaran, Bapak harapkan kalian setelah menyimak video materi ini kalian dapat mampu memahami tentang proses produksi dari kerajinan bahan limbah lunak. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang dimaksud di sini adalah limbah lunak organik dan anorganik. Nah, limbah lunak kedua kategori ini cukup banyak di lingkungan kita. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah lunak, organik, dan anorganik ini dari masing-masing daerah berbeda. Yang merupakan pengolahan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayah setempat. Nah, kondisi wilayah tempatnya yaitu dari pesisiran pantai atau laut, ada dari daerah pegunungan, daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Kita lihat kalau di daerah pesisiran, limbah lunak organik yang banyak tersedia di daerah pesisiran pantai atau laut, yaitu salah satu contohnya ada sabut kelapa dan daun kelapa. Kalau di daerah pegunungan, limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah ada kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak dan kulit pete. Nah, itu salah satu contoh yang dihasilkan dari daerah pegunungan. Kita lihat kalau dari daerah pertanian. Nah, limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah satu contohnya, yaitu di sini ada jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan kelapa pisang. Jadi yang dihasilkan dari daerah pertanian itu yaitu salah satu contohnya dari ada jerami padi, kulit jagung yang kayak gitu. Nah, untuk daerah perkotaan, limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk, gergaji, dan batang kayu. Nah, itu kalau dilihat kondisi dari wilayahnya yang dihasilkan dari limbah organik. Sementara kalau limbah lunak anorganik ini biasanya banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan. Contohnya yaitu ada plastik kemasan, kotak kemasan, kain perga, karet sintetis, dan styrofoam. Nah, itu biasanya dihasilkan dari adanya di
wilayah perkotaan. Nah, namun banyak juga yang sudah dihasilkan dari wilayah lainnya. Hal ini bergantung kebutuhan dan gaya hidup masyarakat sehari-hari dalam melakukan tindakan konsumsi. Limbah lunak anorganik sebagian besar dihasilkan dari kegiatan kehidupan manusia. Selanjutnya itu pengolahan bahan limbah lunak. Nah, kalau pengolahan bahan limbah lunak ini adalah proses pengolahan bahan limbah lunak ini secara umum sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, di sini proses dalam pengolahan bahan limbah lunak itu ada 6. Yang pertama yaitu ada pemilahan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan dan yang sudah seharusnya dibuang. Nah, pemilihan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu proses pengolahan bahan limbah lunak itu ada pembersihan limbah lunak. Nah, pembersihan bahan limbah lunak yang sudah terrefleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalkan saja yaitu ada kulit jagung, kulit harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Selanjutnya, apakah tongkol dan rambutnya jagung akan didaur ulang atau tidak itu tergantung dari perancang produk oleh perajin. Yang ketiga yaitu proses pengolahan bahan limbah lunak itu ada pengeringan. Nah, dalam pengeringan ini bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya yaitu agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Yang keempat yaitu proses dalam pengolahan bahan limbah lunak itu ada pewarnaan bahan limbah lunak. Pewarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah dikeringkan merupakan selera. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Nah, proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah organik ini adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Ada pula yang diwarnai dengan cara divernis atau dipolitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Nah, yang kelima yaitu pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Yang keenam yaitu proses pengolahan bahan limbah lunak itu yaitu penghalusan bahan agar siap dipakai. Nah, pada bahan limbah lunak yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing ini juga berbagai macam caranya seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerinda atau diamplas. Jadi proses dalam pengolahan bahan limbah lunak itu ada 6. Yang pertama yaitu pemilihan dulu bahan limbah lunak, yang kedua pembersihan limbah lunak, yang ketiga pengeringan. Setelah pengeringan baru pewarnaan bahan limbah lunak. Langsung ke pengeringan setelah pewarnaan. Setelah pengeringan pewarnaan baru ke penghalusan bahan agar siap dipakai. Oke, selanjutnya dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Nah, di sini ada syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Nah, syarat-syarat perancangan
benda kerajinan pernah kita bahas sebelumnya ya. Masih ingat syarat-syarat perancangan benda kerajinan itu ada 5. Yang pertama yaitu kegunaan. Kegunaan ini adalah benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya yaitu mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua yaitu kenyamanan. Nah, kenyamanan ini adalah benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakai. Contohnya yaitu cangkir didesain dengan pegangannya. Yang ketiga yaitu keleluasaan. Nah, keleluasaan yang ini adalah benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat yaitu keamanan. Nah, keamanan ini adalah benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakai. Contohnya gelas diberi batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Yang kelima yaitu keindahan. Nah, dalam keindahan ini benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari bentuk hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Jadi syarat-syarat dalam perancangan buat kerajinan itu yang pertama yaitu kegunaan, kenyamanan, keleluasaan, keamanan, dan keindahan. Oke, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada yang kurang paham kita nanti bahas lagi bersama. Cukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.